kita dalam berkorban itu ada pandangan bahwa seumur hidup sekali gitu. Bener nggak sih, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita kembali ketemu dalam program Buku Saku, sebuah program yang ringan seperti halnya buku saku yang mudah dibawa kemana-mana dan tinggal baca langsung kita bisa terapkan. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Ustadz Utbah Kamaluddin. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Ustadz ya? Iya, sehat alhamdulillah. Ini cuacanya lagi ekstrim ini. Ekstrim ya. banget, ya. Panas, hujan gitu ya, Betul. jaga kesehatan. Ya. Ini untuk informasi kepada teman-teman bahwa kali ini kita masih di Tropical Garden Resto, sebuah resto yang ada di Kota Temanggung dengan nuansa tropikal ya. Ustadz, ini kita sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah ya, Ustadz ya. Nah, itu ada momentum di mana kita ada peringatan untuk umat Islam, hari besar umat Islam yaitu Idul Adha. Idul Adha. Ya, atau kalau orang Jawa Hari Raya Kurban, Ya. Idul Kurban bahkan Idul gitu. Kurban. Itu dari ungkapan itu dulu deh. Kira-kira itu sudah tepat nggak sih kalau Idul Adha terus Idul Kurban atau Hari Raya Kurban gitu? Gimana pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, ada dua istilah yang penting mungkin ya. Yang pertama adalah Idul Adha. Kalau kita kembali ke bahasa Arab, itu adalah Adha, itu adalah sembelihan. Jadi hari raya sembelihan. Maka sering orang menyebutkan adalah hewan udhiyah. Ya, cuman karena kita lidahnya lidah Jawa, nah, itu hewan kurban. Gitu. Adha itu adalah hewan yang dipersembahkan untuk disembelih. Itu. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua adalah istilah kurban. Kalau kembali ke bahasa Arab, kurban itu dari kata koroba atau koruba yang artinya dekat. Di kurbanan itu adalah sesuatu yang kita persembahkan, kita berikan kepada Allah sebagai jalan atau wasilah biar kita dekat dengan Allah. Oke. Jadi kalau misalnya dua istilah itu apakah tepat? Ya tepat, nggak masalah. Mau Idul Adha juga boleh, karena secara bahasa juga benar, pas. Mau kurbanan juga boleh. Kurbanan Ya, boleh ya. kurbanan juga boleh, terserah mana yang apa namanya familiar menurut lidah kita. Itu semuanya sama dan semuanya dari masing-masing dari bahasa Arab. Cuman kalau Adha itu adalah hewannya, kalau kurban itu dari lebih kepada apa ya, sisi tujuan kenapa kita menyembelih hewan kurban. Itu. Terus kalau ada juga sebutan Lebaran Haji, itu juga masuk? Masuk, karena memang saat itu, nah itu juga ketika puncak haji kan di Arafah, ya, wukuf di Arafah. Mereka juga menyatakan ini Lebaran Haji. Ya pas juga. Pas gitu. Juga ya. Pas juga. Kita mau yang mana terserah gitu. Okay. Jadi itu istilah-istilah ya. Ya, istilah-istilah. Di mana di 10 Zulhijjah ya, itu ada sebuah hari besar. Hari besar. Nah, itu tadi. Itu tadi ya, kurbanan, Idul Adha. Terus Lebaran Haji Lebaran ya. Haji. Iya. Ya. Nah, kalau di dalam kita ngambil yang kurban lah, kita yang terbiasa dengan lidah kita gitu. Itu kurban di sini itu kurban seperti orang berkorban, apa dengan menanggalkan segala egonya, dengan menanggalkan segala kepentingannya untuk kepentingan yang lain atau orang lain, itu atau kurban yang apa? Bedanya gitu. Maksudnya apa, sama artinya itu? Kalau kita kembali kepada tujuan, sebetulnya kan tujuan itu bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu. Maka kita diminta bukti. Kalau memang situ pengen dekat dengan saya, itu apa buktinya gitu loh. Kamu pengen mengorbankan apa, meninggalkan apa. Mengorbankan itu artinya memberikan gitulah. Ya, kamu pengen apa bahasanya, kehilangan apa gitu loh, kehilangan apa gitu loh. Sebagaimana kita misalnya untuk membuktikan itu untuk ya, membuktikan cinta kita itu apa buktinya itu loh. Ya. Saya senang bakso, saya senang mie ayam, buktinya apa? Beli. Berarti ada sesuatu yang kita korbankan
uang kita korbankan untuk mendapatkan itu. Nah, dalam hal ini itu diwujudkan dalam bentuk hewan sembelihan gitu loh. Hewan sembelihan. Nah, nanti kembali kepada kita masing-masing. Kalau kamu sudah mampu ya minimal 1 ekor kambing. Kalau belum mampu ya ayam. Ya, gitu. Kalau belum mampu di bawah itu boleh, tapi buktikanlah. Nah, memang kita belum bisa membantu atau kita belum bisa berkorban, minimal untuk membantu operasional. Betul. Kalau kita meminjam istilahnya Gus Baha ya, belum menyampaikan, tetaplah berkorban meskipun kamu dengan seekor ayam. Sehingga apa? Ketika misalnya kamu tidak kebagian daging hewan kurban dari masjid, kamu nggak ngerundel karo panitia itu loh. Toh kamu juga bisa makan daging meskipun beda jenis gitu loh. Itu juga untuk dirinya juga ya. Itu untuk dirinya gitu loh. Meskipun itu bukan dalam maksud korban yang dimaksudkan secara fikih enggak ya. Tapi paling tidak itu untuk menjaga hati kita. Nah, jadi meskipun kita belum bisa korban memberikan yang terbaik, membuktikan cinta kita kepada Allah dengan sesuatu yang besar, maka tetaplah buktikan cintamu meskipun dengan sesuatu yang kecil gitu loh. Kecil itu kan juga sangat sangat apa ya, dari pandangan siapa begitu. Kalau dari pandangan orang itu sudah segitunya dia mengorbankan uang 100.000 untuk beli ayam, ya mungkin adanya uang cuma besar segitu, ya. Mungkin ya besar juga gitu. Tapi memang boleh secara syariat itu kalau ayam atau unggas gitu untuk korban gitu. Yang disebutkan dalam syariat itu hanya unta, sapi, kemudian kambing. Tidak ada ayam ya. Ayam itu adalah sebagai salah satu bentuk agar kita istilahnya itu apa ya, tidak grundel ya, hati kita itu tetap merasa ikhlas dengan adanya hari itu, meskipun kita tidak mendapatkan bagian, tapi toh kita juga bisa makan. Jadi secara esensi sama, meskipun korban dengan ayam itu tidak masuk dalam kategori korban sebagaimana yang dimaksud itu. Oh ya. Itu hanya untuk menjaga kita dan menyimpan satu pesan kepada kita bahwa pentingnya untuk mengorbankan apapun yang kita berikan, meskipun belum sampai taraf yang dituliskan gitu loh. Belum ideal, tapi paling tidak kita tetap, ya Allah, aku urung iso korban kambing, tapi ini bukti cintaku padamu, ya aku menyembelih hewan ayam ini untuk menjaga hati saya. Jika suatu saat tidak mendapatkan bagian dari mana-mana, aku tetap ridho. Gitu loh. Itu yang kita dapatkan. Nah, kalau sebagaimana di dalam peristiwa Idul Adha itu atau berkorban itu kan tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Nah, waktu itu kan Nabi Ismail diganti dengan seekor gibas yang kira-kira kambing lah atau domba lah kalau gitu. Atau itu dasarnya kenapa kok berkorban itu sebaik-baiknya dengan domba atau apa, bukan dengan unggas, bukan dengan hal yang lain, karena kisah itu apa gimana? Kalau saya membaca di kitab Fathul Qarib yang sama-sama kita kaji itu, ya kenapa kok bisa unta, sapi, kambing? Di sana disebutkan urutan pertama terbaik itu unta. Kenapa? Karena untanya terbanyak, dagingnya itu terbanyak daripada kambing. Jadi untuk dibagi itu lebih banyak orang yang mendapatkan. Jadi untuk dibagi itu bisa lebih banyak orang gitu loh. Kita nggak bisa membayangkan nek sing dikorbankan itu ayam ya. Itu dapat berapa suwir itu. Nah, tapi karena yang dibagi itu banyak, maka otomatis yang merasakan manfaatnya lebih banyak. Gitu. Nah, di sana dibedakan antara korban nadar dengan korban tabarruk. Jadi kalau korban nadar itu ya dia korban, tapi karena ada sisipan nadar itu loh. Kalau ibu saya sehat, bapak saya sehat, besok tahun depan saya korban, itu nadar. Maka si kita yang berkorban tidak boleh mengambil daging dari situ. Karena nadar ya. Karena nadar. Ya. Tapi kalau korban tabarruk, korban biasa misalnya, bismillah saya niat korban tahun depan, maka boleh kita memakan daging dari hewan yang kita sembelih, boleh. Sepertiga itu ya biasanya. Sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Gitu. Jadi terus tadi unta, domba sama sapi. Sapi. Iya. Unta, sapi sama domba ya, atau dibalik lah gitu. Kira-kira berarti itu dari urutan harga yang termahal lah, yang gitu termahal, ya. Otomatis dagingnya binatangnya lebih besar, dagingnya lebih banyak. Pengorbanannya sekali lebih besar kan? Iya. Oke. Lah terus kalau ini Ustadz, kita dalam berkorban itu ada pandangan bahwa
seumur hidup sekali gitu. Bener nggak sih, Tat? Kan sudah, ini jadi tunggangan, jadi hewan tunggangan gitu kan, kisahnya gitu. Tapi sekali, apa benar itu atau sebenarnya bisa berkali-kali atau memang diharapkan setiap ada peringatan Idul Adha berkorban? Kalau yang saya tahu, kalau masalah boleh ya. Tapi di sana ada namanya afdhaliyah atau keutamaan itu. Jadi kita harus punya mindset bahwa kurban itu sebagaimana ya ibadah yang dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya satu seumur hidup sekali gitu loh. Wah, kemarin saya udah kurban, ya udah nunggu 10 tahun lagi. Enggak begitu. Kurban itu sebaiknya dilakukan setiap tahun yang kita mampu, yang kita bisa. Gitu loh. Jadi tidak hanya sebagaimana kita sudah kurban sekali, terus ketika tawari, terus kita bilang, wah aku sudah kok. Kan apa bedanya kurban dengan ibadah yang lain? Nggak ada bedanya. Sebagaimana sholat, sholat juga dilakukan berulang-ulang terus, meskipun tadi sudah sholat lagi. Gitu. Kalau kita kembali kepada kenapa kita harus berkurban ya, Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu al-kautsar, itu berarti banyak ya, nikmat yang banyak. Ada yang mengatakan al-kautsar itu adalah telaga al-kautsar, yang digambarkan dengan siapa yang minum satu tetes dari telaga itu maka tidak akan pernah haus selamanya. Berarti kan kebaikannya luar biasa. Itu. Terus dimaknai al-kautsar itu adalah harta yang banyak dan karunia. Maka ketika seseorang itu mensyukuri, menerima, ya Allah terima kasih atas nikmatku atau nikmatmu yang kau berikan kepadaku selama setahun ini, maka hari ini kami syukuri dengan bentuk kurban, kami serahkan kepadamu. Jadi bagi mereka yang memaknai bahwa nikmat Allah itu sangat besar, mereka tentunya bersyukur ya berkali-kali, nggak cuma sekali. Allah itu kan ngasih nikmat berkali-kali, maka kita juga mestinya bersyukurnya berkali-kali. Iya. Gitu loh. Meskipun kita libur kan nikmat Allah nggak pernah libur. Nah, itu kadang yang kita jarang memahami itu loh. Nek masalah boleh ya boleh, nggak apa-apa, itu sunnah kok. Sunnah muakkad ya, sunnah itu dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau kita berbicara tentang pentingnya kita berterima kasih karena kita dikasih nikmat itu ya berkali-kali, setahun itu kan diulang terus, maka syukurnya juga harus setiap tahun senantiasa terus gitu loh. Syukur apa. Nah kebetulan kok sekarang kok gilirannya pas Idul Adha secara tradisi, ya udah syukurannya dengan menyembelih kambing. Tahun besok syukurannya dengan puasa, tahun besok syukurannya dengan sedekah, tahun besok syukurannya dengan qiraatul Quran dan lain-lain kan. Itu syukur semua gitu loh. Jadi syukur itu nggak cuman seumur hidup sekali, terus gitu loh nek bisa kita. Jadi ini buat teman-teman juga semua ya. Jadi jangan pernah ada anggapan atau membenarkan anggapan bahwa kurban itu sekali aja sudah cukup. Ternyata itu bentuk dari syukur yang harus terus kita lakukan. Nah kalau misalnya gini, kalau dalam pemotongan hewan kurban itu kan bisa atas nama pribadi, bisa atas nama keluarga ya tadi. Nah kalau misalnya atas nama keluarga, satu keluarga bapak ibu anaknya sekian gitu ya, tahun ini di atas namakan ayah, pak siapa, bin siapa begitu ya, terus besok ibu. Itu pengaruh nggak sih? Atau sudah atas nama ayah aja, toh juga itu satu keluarga gitu? Atau sebaiknya atas nama gonta-ganti di anggota keluarga itu? Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi ya. Rasul itu beliau pernah bersabda bahwa aku berkorban satu kambing untukku, keluargaku dan umatku. Berarti burungan ya ibaratnya dari kalimat itu. Itu hadis itu diterima oleh mereka-mereka yang mungkin dalam tanda kutip secara finansial memang kurang mampu. Itu. Tapi lebih baik satu orang adalah satu kambing ukurannya. Berarti kalau misalnya kita itu kira-kira bisa membuat jadwal giliran begitu, baiknya satu orang satu. Sekarang bapak, sekarang atas nama anaknya, besok atas nama suaminya, besok lagi atas nama istrinya. Itu. Kalau sudah lengkap semua lah itu baru untuk keluarga, terserah mau siapa itu boleh. Tapi kalau keluarga itu sebenarnya kan ya semuanya juga semuanya juga terlibat dalam korban itu ya. Betul. Ya. Kembali kepada tadi kemampuannya, itu berbeda
beda pemaknaan saja. Pada intinya ya mendapatkan pahala yang sama. Pahala sama. Pahala yang sama sebetulnya. Belum lagi kalau kaitannya dengan keikhlasan ya. Mungkin karena memang dia punya satu-satunya itu, dan mungkin pertimbangannya kalau besok nggak bisa berkorban, ya udahlah sekalian saya atas nama keluarga sekalian, boleh. Yang tidak boleh itu menurut saya itu pengadaan. Gimana kalau peruntukan kan memang satu keluarga boleh, mau untuk Pak Kris sendiri atau untuk keluarga boleh. Yang nggak boleh itu pengadaannya, pengadaan harus sendiri. Lalu pengadaan terus kambing ya misalnya, kambing patungan itu untuk satu keluarga itu nggak boleh. Oh, atas namanya boleh, atas tapi namanya boleh. Uangnya itu uang dari satu sumber gitu ya. Tapi asalnya itu harus satu sumber gitu loh. Iya. Itu nggak boleh terus harga satu kambing berapa 1 juta terus patungan 200 nggak bisa. Nah, kalau misalnya atas nama keluarga, kayak persyaratannya itu juga dilakukan oleh keluarga, misalnya kayak sampai dipotong itu nggak boleh potong kuku, itu nggak boleh cukur kumis. Saat keluarga kan atas nama keluarga, jadi semuanya betul. berkumis semua sampai itu. Atau memang yang atas nama yang tersebut tok itu keluarga, misalnya keluarga Ustadz Bah, nah itu anaknya, istrinya, semua tidak boleh potong kuku, atau gimana Ustadz kalau kayak gitu? Atas nama itu atas nama yang mau kurban. Ya, misalnya saya korban tahun ini, ada keluarganya. Betul. Saya tahun ini korban atas nama saya dan keluarga. Nah, maka yang berlaku aturan untuk sunnah, termasuk tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, ya itu ya yang bersangkutan. Oh, enggak, keluarganya enggak? Semua keluarga, gitu. Cukup kita aja itu, atau perwakilan satu gitu loh. Kira-kira siapa? Gitu. Oh, ya. Jadi kalau mau dilakukan ya monggo. Toh itu juga sunnah ya, artinya sunnah itu dilakukan baik, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau lebih lengkap, mau lebih sempurna, ya memang dilakukan baiknya. Itu nggak mau pengaruhi terus kurbannya jadi gugur ya, misalnya potong kuku tetap, waduh gitu, aku korban kok potong kuku, nanti nggak jadi kurban, nggak jadi. itu nggak mau pengaruhi itu ya? Nggak mempengaruhi, tetap sah kurbannya, tetap sah kurbannya. Cuma tadi sunnahnya tadi, iya, sunnahnya tetap, jadi nggak dilakukan gitu loh. Itu kan fungsinya apa? Fungsinya adalah membuktikan bahwa kenapa kita tidak boleh potong kuku. Itu fungsinya adalah kita menunjukkan, ya Allah, ini loh tanda cintaku padamu itu. Sekecil kuku aja itu nggak tak potong tuh, karena pengen tak kurbankan kepada jenengan. Itu pun berbeda pendapat. Ada ya ulama yang mengatakan yang maksud dipotong kuku itu bukan yang mau kurban, tapi hewan kurbannya. Toh yang mau dikorbankan kan hewannya, bukan orangnya itu. Karena kalau orangnya nanti jadinya rancu juga itu loh. Apalagi atas nama keluarga. Nah, itu saya tanyakan tadi. Itu ada yang berpendapat bahwa yang tidak boleh dipotong itu adalah rambut sama kukunya hewan kurban. Bukan yang berkurban. Ada yang seperti itu. Iya. Tuh, satu lagi pendapat yang mengatakan yang tidak boleh dipotong ya yang mau berkorban, bukan hewannya gitu loh. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Tapi kalau kita mau kita ambil jalur tengah, berarti andaikan kita potong satu orang atas nama satu orang, ya sudah itu saja yang tidak boleh dipotong atau yang berlaku ketentuan itu. Yang menjalankan sunnah tadi itu ya. Gitu. Jangan gara-gara gatel nih potong bulu hidung, waduh nggak jadi korban, kelupaan gitu, tarik lagi, raya nggak kayak gitu ya. Bahkan tetap sah ya. Itu nanti meskipun itu sunnah dan bentuknya adalah kayak ketentuan ya gitu. Tapi kalau misalnya darurat dipotong, ya harus dipotong. Misalnya kuku kita itu terkena sesuatu lah, kemudian kuku kita itu bahasanya itu luka. Luka itu kalau nggak dipotong bahaya, maka dipotong. Infeksi misalnya, maka dipotong. Dan itu kurbannya tetap sah. Gitu. Nanti kalau nggak sah, nanti semua nggak jadi kurban. Gitu. Terus rambut atau apa yang kira-kira kok diperpanjang atau dipanjangkan tuh nanti menimbulkan madorot, ya lebih baik dipotong. Meskipun kita sedang punya niat untuk kurban. Kalau yang atas nama kurban itu termasuk di dalam sunnah juga nggak? Misalnya dia sendiri yang motong, yang nyembelih maksudnya, atau paling enggak dia ada di lokasi gitu untuk melihat itu prosesi itu, atau sudah kita serahkan panitia, monggo dieksekusi panitia begitu? Ya, itu sebetulnya fleksibel ya. Fleksibel itu dalam arti
kalau kita melihat yang kita menyembelih dari menyembelih ya, itu tempat kita kan banyak yang mereka menyerahkan kepada panitia. Jadi wis terserah panitia. Kami tidak mau tahu gitu loh. Adapun tradisi dan adat di desa-desa kita mungkin masing-masing berbeda. Ada yang memang orangnya harus menyaksikan sebagai bentuk kepercayaan panitia, gitu. Karena panitia kan macam-macam dulu. Sebagai bentuk kepercayaan jenengan melihat bahwa betul-betul menyaksikan hewannya sudah disembelih. Dan hewan yang memang punya dia kan, punya ada dia, namanya, tadi gitu, bentuknya, tanduknya dan lain-lain gitu ya, memang punya Terus dia. kalau kita lihat ya, manusia kan makhluk visual ya. Jadi memang harus melihat gitu loh. Ada orang yang tipe begitu. Kalau saya udah melihat langsung tuh ya, mungkin bahasa itu imannya tambah kuat, tambah yakin, bentuk terima kasihnya tambah tinggi gitu loh. Ada yang memang orang ya terserah, ya sudah ikhlas ya ikhlas itu loh. Begitu tak kasihkan terserah. Masalah tukur sama enggak, amanah sama enggak bukan urusan saya. Itu juga ada. Mau di apa namanya, salurkan kemana juga udah terserah panitia. Terserah panitia gitu loh. Mau disembelih sendiri juga boleh. Nggak harus bawa ke masjid, boleh. Oh, sudah di rumah gitu boleh? Di rumah boleh, kemudian dibagi tetangga-tetangga boleh. Nggak usah lewat kepanitiaan gitu ya? Nggak harus. Tetapi kalau mau lebih terorganisir, maka dipercayakan kepada orang lain yang sekiranya manfaatnya jadi lebih besar, lebih banyak. Di samping itu mungkin saja kan panitia itu mengundang orang yang profesional di nyembelihnya, di ngulitinya, nyacahnya dan lain-lain ya. Jadinya enggak ya, maksudnya matinya pun mungkin syariat. Apa segala macam. Selain itu juga ini Pak Aris, menjadi syiar gitu loh. Kalau kita sembelih sendiri di rumah kan syiarnya kurang. Katanya Idul Adha kok ora wah gitu loh. Katanya hari raya besar kok nggak besar gitu loh. Tapi kalau kita serahkan ke panitia jadi satu, wah jadinya syiar kan. Betul-betul hari raya itu hari raya yang ditunggu-tunggu, diidam-idamkan dan membuat bahagia semua orang. Bahkan yang tidak berkorban pun menjadi bahagia gitu loh. Melihat ramenya kan di jalan-jalan di mana-mana, wah orang sangat berbahagia. Tapi kalau kita sembelih di rumah sendiri, ya udah hawanya jadi beda gitu loh. Kalau kita ini pertanyaan penutup ya, Ustadz. Kita kan tinggal di sebuah tempat atau perumahan atau pemukiman gitu. Kita itu memang kita sebagai sahibul korban kita dapat sepertiga, tapi juga ternyata dari panitia itu kita dapat dari ini sebagai atas nama panitia, ini atas nama warga, ini atas, jadi akhirnya kulkas itu penuh gitu. Itu gimana? Apakah jadi kok jadi akhirnya banyak banget kalau di total ini mungkin jadi satu hewan utuh ini gitu. Itu gimana? Tetap kita terima atau dari kepanitiaan memang sudah tidak perlu sebanyak itu, lebih banyak yang disalurkan aja gitu. Itu kebijakan panitia masing-masing. Tapi andaikan diterima nggak masalah. Karena beda jenis gitu loh. Ya kan beda jenis, ini sebagai apa gitu loh. Beda jenis nggak masalah. Yang tidak boleh menurut saya itu adalah upah dari mereka yang terlibat, memotong atau terlibat itu nggak boleh upah itu loh. Tidak terima upah dalam bentuk uang nggak boleh. Kepala gitu boleh? Nggak boleh. Diupahi kepala gitu? Nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh sebetulnya. Kalau bentuknya upah nggak boleh. Gitu loh. Tapi kalau misalnya saya bantu Pak Kris tuh, saya bantu di bisa misalnya, saya motong-motong, Ustaz jenengan dapat jatah kepala sebagai upah jenengan tadi bantu di sini, itu nggak boleh. Salah ya. Tapi kalau misalnya ini bagian jatah jenengan, itu bagian apa namanya jatah entah itu sebagai fakir miskin atau sebagai muhsinin atau sebagai apapun, maka boleh. Tapi kalau itu akadnya sebagai upah, maka nggak boleh. Apapun itu, apa uang atau daging, nggak boleh. Berarti itu orang yang mengupahi juga keliru, orang yang mencari pekerjaan dalam konteks biar dapat upah cari nafkah ya, itu juga keliru ya, dua-duanya keliru ya, Pak ya. Gitu. Jadi idealnya memang kalau panitia mau memberikan bukan karena memang upah, tapi karena memang jatahnya dia sebagaimana jatah yang lain. Gitu. Kemudian kita yang membantu ya kita niatkan untuk amal soleh gitu loh. Ya, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Semoga ini tambahan ilmu kita, terutama yang terkait dengan kurban Idul Adha dan bagaimana kita bisa merutinkan ya apa namanya tadi, kecintaan kita kepada Allah itu dalam bentuk kita memberikan binatang kurban untuk bisa disembelih dan disalurkan untuk kemaslahatan orang banyak. Iya, gitu ya Ustadz ya. Siap. Ya teman-teman, demikian episode kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.